Ya? Tengku ini seorang anjing-anjing. Panas ternyata Mbak Alawi. Mbak Alawi panas. Terus saya ingin tanya sekarang sama antum. Kitab ulama ahli sunnah, ya maaf sebentar, saya tanya. Kitab ulama ahli sunnah yang diverifikasi sebagai ahli sunnah wal jamaah yang ada di zaman Ubaidillah, siapa pengarang kitab ahli sunnah yang ada di zaman Ubaidillah? Di zaman Ubaidillah. Ya, yang ahli sunnah. Yang ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang menjadi referensi kita dalam mengkaji kitab. Kan banyak itu. Iya siapa? Iya siapa? Iya siapa? Contoh yang ahli sunnah wal jamaah. Iya, di zaman Ubaidillah. Sebelum zaman kita, begini Tengku. Zaman kita belum lah. Enggak, saya tanya di zaman Ubaidillah. Dengar ini. Oke. Ya, saya lanjut Tengku ya. Aduh, aku ngantuk nih. Udah nggak jelas. Kupikir ada orang yang pinter ilmu nasab, pingin ku lalap ilmu Mbak Alawi malam ini. Ternyata anak baru kemarin lahir. Ya sudahlah. Ya, saya udah rekam obrolan ini. Saya akan viralkan biar keren gitu loh ya. Oke? Nanti kita ketemu lagi lah ya. Tentu, gini dah untuk Ana. Sekalipun antum bilang habaib itu palsu wala apa, bagi kami sekalipun Ana jadi anjingnya para habaib, Ana mau. Ya itu terserah, itu kan fanatik buta. Emang Nabi disuruh? Enggak, Ane tanya. Emang ada perintah agama begitu? Enggak ada perintah agama enggak begitu? Enggak, ada perintah agama enggak begitu? Ada enggak perintah agama seperti itu? Apa? Ada nggak perintah syariat seperti apa yang kamu yakini? Nggak ada. Ya udah nggak ada, berarti min ahli dhalal antum. Selesai. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya sudah, memang orang buta itu tai pun dianggap kue. Udah benar. Itu sadaqah ya Rasulullah. Annal a'ma, orang buta itu semua yang dipandang sama dia kalaupun tai tetap dianggap es krim. Mantap. Lanjutkan perjuangan. Itu ini doktrin Mbak Alawi fitnah akhir zaman yang kata Nabi ini macam ini ya, dia nggak tahu nasab orang udah dibilang palsu. Jadi gimana Tengku kelanjutannya yang tadi itu? Ya sampai di mana terakhir tadi ya? FPI. Ya, jadi harusnya FPI itu nggak usah ikut campur dalam menghalangi orang dakwah lah segala macem gitu loh. Jadi kan nggak timbul polemik gitu. Ini Tengku, bukan kita menghalangi, kan kita yang itu nomor satu yang kita khawatirkan kepada umat yang awam. Contoh seperti Kiai Imad menyampaikan bahwa habaib itu nggak ada. Ya, jadi gini. Dari mana Kiai Imad tahu kalau habaib itu nggak ada? Sedangkan Kiai Imad ini mantan FPI loh dulu. Ya. Gimana Tengku? Ya, kalau saya nggak menganalisa Kiai Imad mau mantan FPI ke atau mau apa gini loh. Kalau saya mah, jadi dasarnya Kiai Imad menyatakan habaib itu tidak ada sanad kepada Rasul, ya itu kan dia berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian kitab, berdasarkan ulumun nasab atau ilmin nasab gitu loh. Jadi seharusnya kalau kalangan siapapun, baik dari habaib sendiri atau dari FPI yang nggak sependapat dengan apa yang difahamkan oleh Kiai Imad, ya semestinya Kiai Imad antum undang dia untuk diskusi secara khair, secara baik-baik, secara bersaudara, mengkaji bersama-sama dengan cara yang hikmah gitu loh, bukan dengan cara yang negatif gitu, maksud saya gitu.
Kemarin di Banten kenapa nggak hadir Imat? Jadi di Banten itu kan sudah dia berikan keterangan kemarin. Dan itu fakta. Kita gini loh. Kemarin pun kalau antum mau tahu, seandainya Kiai Imat datang dan tim diskusi lainnya juga ikut hadir, termasuk Manacem Ali, itu efeknya sangat luar biasa. Efeknya itu akan terjadi pertikaian itu. Karena entar dulu, saya tahu antum afwan ya, saya di lapangan, saya langsung di lokasi. Ya. Saya lebih tahu. Ya, dan ada anggota-anggota saya juga di sana yang ada di pasar, ya, yang ada di masjid, terpisah-pisah, ya. Semua memberikan laporan bahwa kalau memang menang Kiai Imat itu kemarin, ada datang Kiai Imat menang dalam diskusi, itu akan terjadi chaos dan keamanan pun nggak ada. Itu bansos pol aja yang ada, tuh bantuan polisian hanya sedikit gitu. Jadi ya sebetulnya kalau mau diskusi bukan begitu caranya, gitu. Kan nggak mau bikin rusuh kan? Pasti kalau udah kalah. Oh enggak. Kalah, gitu. Loh kalau itu kemarin. Ya saya pastikan kalau ada Kiai Imat, ada Manacem Ali, ada tim ahli fologi, terus ahli DNA itu rungkat, asli rungkat, gitu. Karena data kitab yang kita perlukan bukan sistem debat framing, gitu. Jadi, nah ini Tengku, mana asal muasal cara untuk tes DNA bagi para habaib, dari mana pernyataan kayak gitu? Ulama siapa yang menyatakan kayak gitu? Antum sudah buka kitab Al-Ifadah belum? Iya, Anda tahu kitab itu. Iya, makanya kalau antum tahu ya mestinya nggak usah tanya lagi. Artinya dalam kitab itu juga disebutkan apabila terjadinya penelitian nasab yang al-ba'idah, al-ansabul ba'idah, nasab yang terlalu jauh, ya kan? Maka di situ untuk memperkuat bayinah adalah dengan sistem DNA di situ, dan Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan sama seperti itu, dan hasil keputusan Muktamar NU juga mengarahkan kepada DNA untuk memverifikasi kebenaran nasab seseorang. Walaupun ya, nih jujur aja, walaupun itu pernah nggak didalemin? Gimana? Maka ibarat tafsir harus diperdalami dong, jangan cuma baca dalilnya aja. Iya kan begini. Tahu kok. Ya, oke. Sekarang begini. Bagaimana caranya antum memverifikasi kebenaran suatu nasab? Ya. Ketika data kitab sezaman tidak dapat membuktikan keberadaan seorang yang ada di abad keempat. Oh, jadi tentang Imam Ubaidillah gitu ya? Iya. Terus pertanyaan kedua. Ini Tengku. Okay. Kitab yang dikarang sama Kiai Imat itu kan dalil-dalil semuanya itu di copy paste, dan yang mencetak kitab itu adalah orang Syiah. Nggak usah gini Tuan, kita nggak usah ketika dalam muzakarah. Kenapa Kiai Imat itu mengambil dalil dari orang Syiah? Terus saya ingin tanya sekarang sama antum, kitab ulama ahli sunnah, ya maaf sebentar, saya tanya, kitab ulama ahli sunnah yang diverifikasi sebagai ahli sunnah wal jamaah yang ada di zaman Ubaidillah, siapa pengarang kitab ahli sunnah yang ada di zaman Ubaidillah? Di zaman Ubaidillah? Ya, yang ahli sunnah. Yang ahli sunnah wal jamaah? Ya, yang menjadi referensi kita dalam mengkaji kitab. Kan banyak. Iya siapa? Iya siapa? Iya siapa? Contoh yang ahli sunnah wal jamaah. Iya, di zaman Ubaidillah. Sebelum zaman kita, begini Tengku, zaman kita belum lah. Enggak, saya tanya di zaman Ubaidillah.
Dengar ini, zamannya Kiai Khalil Bangkalan, kok zaman beliau-beliau dulu kok nggak ada ya? Bagaimana caranya Kiai Khalil Bangkalan bisa menemukan orang yang kurang lebih 800 atau 900 tahun yang lalu tanpa memverifikasi melalui data kitab? Nggak bisa. Anda, Afwan, ini kita muzakarah walaupun gaya bahasa berbeda, tetapi hati kita tetap solidaritas ya. Hati kita tetap karena Allah ya. Oke. Saya punya budaya Sumatera. Ketika dalam keadaan serius mungkin agak besar, tapi harap dimaklum itu gaya masing-masing. Yang penting hati kita sama-sama karena Allah Ta'ala, tidak terlibat permusuhan ya. Baik, kembali kita konsentrasi di dalam ketika kita memverifikasi fatwa Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim mengatakan hadza halal wa fil jadid haram misalkan ya. Lalu bagaimana kita memverifikasi kebenaran Qaul Qadim dengan Qaul Jadid di masa sekarang? Tentu pasti kita akan mengambil kitab yang langsung dari karyanya Imam Syafi'i. Kalau Qaul Qadim berarti kitabnya Al-Buaiti. Kalau Qaul Jadid berarti kitabnya Al-Um. Kita lihat dari mana diverifikasi matan yang disebutkan halal fil jadid, fil qadim wal haram fil jadid. Tentu dengan kita melihat daripada induk kitab yang ada di Qadim dan ada di Jadid. Bila mana secara harfiah lafaz tidak kita jumpai, maka kita melihat daripada muridnya yang mensyarah matan imamnya, yaitu Mukhtasar Al-Mujanni dan kitab Nihayah yang dinakal atau disyarah oleh Imam Al-Haramain. Ketika kita tidak menemukan, maka di situ jelas bahwa ungkapan Qadim dan Jadid yang ada dalam kitab tersebut mutlak bukan min maqalatil Imam Syafi'i. Itu sudah lurus pembahasannya, nggak bisa dibelok. Nah, ketika antum bertanya bahwa Al-Ubaidali diklarifikasi sebagai Syiah, ketika kita baca dalam kitab muqaddimah kitabnya, itu hanya satu orang saja yang mengklaim diri Imam Al-Ubaidali itu sebagai golongan Imamiyah. Namun ulama-ulama ahli nasab lain tidak meyakini yang seperti itu, pertama. Kedua, apabila persoalan masalah Syiah menjadi problem dalam pengkajian kebenaran, maka sungguh antum tak usah lagi pakai kunut kalau mazhab Syafi'i, karena riwayat kunut itu diambil dari Imam Abi Ja'far Ar-Razi. Imam Abi Ja'far Ar-Razi ahli tafsir, dan beliau diklaim oleh ahli-ahli di masa itu, wabil khusus ahli hadis, dianggap sebagai Syiah gitu, Rafidhi malah. Baik. Imad bahas itu Syajaratul Mubarakah kan? Oh enggak, Kiai Imad tidak menjadikan satu sumber kitab di dalam membahas satu masalah. Cuman Kiai Imad hanya memberikan verifikasi data. Apabila Ubaidillah ya dianggap ada, tak apa-apa. Nah, cuman tolong berikan satu keterangan manuskrip kitab yang lebih tua daripada Asy-Syajaratul Mubarakah. Maknanya Kiai Imad tidak menjadikan satu kitab Al-Syajaratul Mubarakah sebagai patokan, tetapi dia hanya memfasilitasi kalau kitab As-Syajaratul Mubarakah menjadi kitab pertengahan antara keberadaan Imam Ubaidillah dengan mengatakan tidak adanya Imam Ubaidillah, maka kalaupun ada Ubaidillah, tolong tunjukkan kitab yang lebih tua gitu loh dari As-Syajaratul Mubarakah yang menyebutkan keberadaan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa gitu. Kitab As-Syajaratul Mubarakah itu bukan itu kitab palsu itu. Bagaimana antum bisa menunjukkan itu kitab palsu? Coba berikan dalilnya. Imam Fakhrul Razi kan yang mengatakan Syajaratul Mubarakah itu kan Imam Fakhrul Razi. Paham. Kan, antum tahu siapa Imam Fakhrul Razi? Nah, itu
itu dari mana? Enggak, saya dulu. Kitab Syajaratul Mubarakah coba. Baik, antum tahu nggak siapa Imam Fakhrul Razi? Dari abad keberapa coba? Dari abad keberapa? Baik. Imam Fakhrul Razi mengarang Syajaratul Mubarakah. Baik.